kasih kesempatannya. Mungkin saya akan menyanggah dari penyampaian si Riki bahwa Tuhan tidak bisa dilihat melalui panca indera itu salah. Kenapa saya katakan salah? Kita hidup di sini, bumi ini buatan Tuhan. Ya seperti kayak kita tanyakan lagi, andaikan Bapak menemukan sebuah pulpen di tengah hutan, Bapak pasti bertanya, percaya nggak kalau pulpennya ada sendiri? Pasti kita berpikir, ini pulpen pasti ada yang buat begitu juga dengan dunia. Bisa merasakan nggak dengan panca indera? Bisa. Berikan kesempatan dulu. Karena apapun yang kita lihat di bumi ini bisa kita lihat oleh mata, bisa kita rasakan oleh tangan. Apa bentuk Tuhan? Bisa kita rasakan cuma dengan panca indera. Karena semua yang ada di bumi ini ciptaan di sana, ciptaan Tuhan di atas. Ya otomatis kita bisa merasakan bumi ini, bisa kita pijat, udara bisa kita hirup, semua bisa kita rasakan dengan panca indera. Mungkin kemudian yang kedua, mungkin seperti yang disampaikan bahwa teori-teori tersebut bukan tidak berlaku lagi, tapi kurang relevan dengan kondisi sekarang ini. Dikarenakan kondisi pada sekarang modern ini, faktor lingkungan jauh lebih berpengaruh daripada faktor genetik. Yang pertama, manusia lahir diajarkan bagaimana dia menerit keluarganya, lingkungan keluarga dia lihat. Lingkungan keluarga dia contohnya ibu berbuat apa, bapak berbuat apa, anak-anak tersebut belajar dari situ, seperti kata seperti itu. Yang kedua, kemudian ada faktor lingkungan persahabatan, kawan bermain, faktor sekolah, sampai terakhir faktor-faktor masyarakat sekitar pun lebih berpengaruh dibandingkan faktor-faktor yang genetik. Makanya jumlah persentase ada kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lingkungan. Mungkin penelitian ada yang bisa dilakukan, ditanyakan di tiap penjara, ditanyakan kenapa kamu melakukan tindak pidana kriminal, pasti dia melihat dari temannya sendiri, lingkungan sendiri, faktor kebutuhan. Jadi akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor genetik sendiri. Jadi faktor genetik sangat kecil kemungkinan untuk mempengaruhi, tetapi yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan. Begitu. Silakan, masih ada 2,5 menit. Manajer menambahkan apa yang disampaikan oleh tim dari Pro betul adanya, bahwa ilmu-ilmu yang klasik itu bisa dijadikan pedoman, tetapi kita tidak bisa menyampaikan sifat skeptis, meragukan, di mana manusia dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ada sesuatu yang ingin dipelajari, ada sesuatu, oh ini diragukan, ada berkembang pemikiran ke arah yang lebih maju. Disitulah kami tidak sependapat dengan kondisi yang sekarang. Kemudian sedikit dari tim Pro menyampaikan bahwa ada kecenderungan aktif dibandingkan sindrom XY. Jadi dari beberapa penelitian yang sekarang, seorang anak apabila terlihat aktif itu bukan dicap sebagai anak yang jahat, melainkan anak yang memiliki kelebihan dalam hal motorik. Agresif. Silakan dilanjut, tidak boleh ada tanggapan. Tidak, tadi saya memperhatikan aktif dan agresif. Iya, saya menggarisbawahi aktif. Ya, saya garis bawahi adalah aktif. Aktif di sini itu tidak menjabarkan bahwa seorang anak bisa dilabel sebagai anak yang jahat. Anak yang aktif adalah anak yang memiliki kelebihan motorik. Dia memiliki kemampuan untuk bertanya lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Rasa ingin tahunya itu lebih dibandingkan anak yang lain. Nah, kami mempertahankan faktor sosiologis. Bagaimana pengaruh orang tua, bagaimana pengaruh lingkungan mempengaruhi anak ini agar bisa mengarahkan menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang jahat. Demikian. Mohon maaf menambahkan, jadi 10 detik terakhir. Seberapa besar pun pengaruh genetik terhadap perilaku menyimpang itu hanya sebuah pakan. Jadi selalu ada trigger atau penyebab. Oke. Kita mulai dari sekarang untuk kesimpulan 5 menit dari sekarang. Silakan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Munir dan Mega, karena secara tidak langsung mereka mengakui bahwa kemungkinan itu ada. Skeptis, Anda benar sekali. Tolong sampaikan ke rekan Anda, Respati. Jangan menutup kemungkinan bahwa bahkan 1% pun itu kemungkinan itu ada. Kami tidak mengcounter bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi, tapi jangan tutup juga kemungkinan bahwa genetika juga mempengaruhi dalam suatu kejahatan. Dan ini sudah dibuktikan secara empiris.
penelitian pada tahun 2013 tentang Developmental of Theory of Crime yang menyatakan bahwa bahkan 1% faktor genetika itu pun ada dalam pengaruhnya terhadap terjadinya suatu kejahatan. Yang kedua adalah saya ingin menyatakan bahwa yang dibahas dalam hal itu termasuk dalam teori Jacobs atau XYY menyatakan bahwa sifat agresivitas yang ada itu menurun secara genotip terhadap anak. Tetapi kita perlu ketahui genetik itu ada dua, genotip dan fenotip. Fenotip itu nantinya walaupun itu dibawa oleh manusia tetapi akan terpengaruh juga oleh faktor luar dan itu akan muncul. Itulah terjadi suatu kejahatan. Jadi kesimpulannya adalah saya terima kasih sekali untuk mahasiswa Muni dan Mega karena Anda sudah mengakui bahwa bahkan 1% itu pun kemungkinan pengaruh adanya genetik terhadap kejahatan itu ada. Terima kasih. Dulu orang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu lahir di luar dari rahim. Namun setelah berjalannya teknologi, kemajuan teknologi, ada berita. Dulu orang berpikir tidak pernah akan terjadi tanpa adanya penetrasi dari penis masuk kepada vagina untuk buaya. Ternyata bisa melalui suntik. Tapi hal-hal itu kemungkinan akan terjadi. Begitu juga dengan faktor genetik ini. Kemungkinan ini sudah ada data 20%. Kita nggak bisa mengklaim suatu saat nanti 50 tahun, 100 tahun ke depan mungkin akan lebih lagi daripada itu. Karena selama ini yang kita lihat adalah bahwa setiap kejahatan itu hanya dipandang secara gejala-gejalanya saja. Belum pernah diuji secara menyeluruh seperti ini. Tapi kalau berani diuji, saya yakinnya akan memberikan kontribusi yang besar presentasi itu. Terus yang kedua, tadi rekan-rekan dari tim kontra menyampaikan bahwa adanya pengaruh lingkungan dari luar. Tapi rekan-rekan tidak menyampaikan hal-hal yang paling signifikan yang dapat mematahkan bahwa genetik itu tidak mempunyai pengaruh apapun. Tidak ada sama sekali, tidak ada uji dari sen apapun. Jadi saya anggap apa yang Anda sampaikan itu hanya statement belaka saja. Ya, karena dalam hal ini yang Anda sampaikan tadi tidak ada contoh dari hasil penelitian, contoh dari uji di lapangan berkaitan dengan tersebut. Rekan-rekan menyampaikan bahwa ada pengaruh. Tapi pengaruh itu tidak mematikan adanya faktor genetik yang mempengaruhi kejahatan. Terima kasih.